Cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Perkenalkan di sini kami dari tim HRD yang bagian dari absensi. Kali ini kita akan membuka sebuah channel YouTube yang mungkin di sini tujuannya membuat sebuah konten tentang cara transfer absensi dari fingerprint ke server. Pada kali ini merupakan suatu request yang mungkin banyak sekali dibutuhkan bagi rekan-rekan di cabang. Banyak pertanyaan dari yang masuk ke pusat, bagaimana sih caranya upload data absensi dari uh, fingerprint gitu ya, lewat komputer lokal atau laptop untuk bisa upload datanya ke laptop, maksudnya untuk upload datanya ke server absensi. Oke, baiklah ya di sini kebetulan di sini waktunya dari jam malam ya, kita mulai buat konten YouTube ini dari jam 10 ya, menunggu mungkin waktu kerja udah beres. Langsung saja oke guys, kita langsung ke gambar ya, ke skema di sini. Jadi untuk bisa melakukan suatu upload data fingerprint ya, data absensi dari fingerprint ke server gitu ya. Saya buat di sini namanya ke server ya. Server absensi di sini. Itu ada beberapa bahan yang harus kita butuhkan, yang kita perlukan. Ya. Yang pertama adalah kita lihat di sini itu fingerprint, satu buah unit fingerprint, dan di sini fingerprint atau mesin absensi itu yang direkomendasikan adalah merek X100C, ya. Merek Solution model X100C. Jadi kalau kita perbesar, ya, kalau kita perbesar seperti ini kira-kira bentuk barangnya. Gitu. Di sini dari zoom out, zoom, udah ada sih. Nah, jadi kalau di zoom alatnya seperti ini ya untuk fingerprint yang direkomendasikan dari rumah yatim, karena model dari fingerprint X100C ini support dengan web server, artinya dia bisa mendukung data transfer data dari fingerprint X100C ke web via akses internet. Itu yang pertama. Jadi pastikan ada rekan-rekan di cabang fingerprintnya itu merek Solution X100C. Intinya yang support dengan web server. Terus dari fingerprint ini logikanya kita akan masuk ya. Bagaimana caranya data absensi dari fingerprint ini bisa masuk ke server absensi. Itu lewat menggunakan laptop atau PC. Jadi fingerprint ini akan dihubungkan lewat kabelan gitu ya. Di sini contoh kabelan. Kabelan itu penghubung antara fingerprint X100 dengan laptop gitu ya. Atau bisa juga ke PC. Tapi untuk ke PC harus ada alat tambahan yaitu TP-Link. Artinya apa? Artinya data dari X100C ini akan masuk ditampung dulu ke CPU, kemudian dari CPU datanya ditransfer ke internet via TP-Link. Jadi intinya semuanya ada jalur internet. Kemudian dari internet masuk ke server. Oke, tidak panjang lebar kita masuk ya. Alat yang dibutuhkan di sini yang pertama adalah fingerprint ya. Kemudian kabelan. Ya. Kemudian kita koneksikan dari fingerprint ini ke laptop atau ke PC lewat kabelan. Ya. Ketika mengkonfigurasikan, menghubungkan dari X100C ke laptop, ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama di sini adalah settingan IP LAN. Kita buka di sini. Bagaimana caranya supaya IP address dari fingerprint X100C ini bisa dideteksi, bisa connect ke laptop atau ke PC. Nah, caranya kawan-kawan coba buka di menu control panel atau di sini aja di icon WiFi ya. Kita klik kanan. Kemudian di sini ada Open Network and Internet Setting. Bisa seperti ini. Okay. Atau bisa juga cara yang kedua, di menu sheet kita ketik control panel. Control panel. Nanti buka menu control panel. Nah, nanti di control panel kita masuk ke menu network internet.
Kemudian masuk ke Network and Sharing Center. Sini klik. Kemudian kita pilih Change Adapter Setting untuk meng-setting IP address. Nah, kebetulan di sini IP address yang di fingerprint ini kita cek dulu ya berapa IP addressnya. Untuk mengecek IP address fingerprint ini masih semua cabang akan dibagikan ke di-share dari pusat informasi tentang IP address fingerprint, kemudian nama cabang, kode cabang, dan password. Nah, di sini saya coba masuk ke server absensi untuk mengetahui fingerprint yang di kantor pusat Buah Batu ini diberi IP address berapa. Nah, kita buka di sini di Mozilla, kita buka masuk ke server absensi, kita cek, kita buka ke IP server absensi itu 202. Nah, ini ya, udah. Ini adalah alamat login ke server absensi, yaitu 202.152.154.2711 Nanti akan dihadapkan dengan jendela login. Saya misalkan masuk, karena di sini kantor Buah Batu itu sama dengan Ruko Antapani dulunya ya. Saya masuk pakai akun saya. Terus login, masukkan passwordnya. Setelah masukkan password, kita klik login. Nanti kita dengan menu dashboard ya, dari server absensi ini. Kemudian kita ingin tahu berapa IP address untuk fingerprint Buah Batu ini. Kita masuk master, pilih cabang. Nah, di cabang kita cari yang kode cabangnya Ruko Antapani. Nah, di sini kode cabang Ruko Antapani, kita cek. Ruko Antapani, di sini kode cabangnya RKAPTN, nama cabangnya Ruko Antapani, pusat. Nah, ini IP address-nya 192.168.4.201. Kode cabangnya RKAPTN 216. Nah, ini detailnya. Bandung. Nah, berarti IP ini kita klik kanan pilih copy. Kita copy, kita salin, buka notepad. Ya. Jadi nanti dari rekan-rekan cabang pasti dapat informasi ya, dari Pak Asep Indra yang ada di HRD Pusat tentang informasi nama cabang, kode cabang, kemudian key dan IP address. Jadi setiap fingerprint yang ada di cabang pasti mempunyai IP address, kemudian kode cabang, nama cabang, dan password key-nya. Dan nanti setiap admin yang ada di cabang maupun di area akan diberi akses ke server absensi, dikasih username dan password untuk bisa login ke server absensi. Ini untuk IP address-nya, untuk IP-nya. Kemudian kita catat lagi ya, nama cabangnya Ruko Antapani. Kita klik kanan copy lagi. Kita klik sini, Ctrl V. Kemudian di sini kode cabangnya RKAPTN. Ya. Salin, di sini ke kanan paste. Kemudian kita cek lagi key-nya ini, kuncinya passwordnya. Jadi ini harus langkah pertama harus kita susun ya. Ketika kita setting awal di fingerprint. Nanti ini hanya satu kali. Kedepannya tidak usah. Jadi ini hanya satu kali untuk settingan awal supaya bisa connect ke server. Setelah masuk ini kita cek ya. Kita masuk ke sini. Kemudian klik kanan ya. Tadi di Network Sharing Center kita buka lagi sini. Nah, jadi dari fingerprint ke laptop ini via kabelan atau via port Ethernet. Sedangkan dari laptop ke internet itu via WiFi. Ini WiFi-nya udah connect. Tinggal kita bagaimana setting Ethernet, settingan dari fingerprint ke laptop via kabelan atau port Ethernet ini. Caranya pilih klik kanan ya, kemudian pilih properties di Ethernet ini.
ini Ethernet yang via kabelan. Terus masuk ke pengaturan IP address. Jadi karena ini versi IP 4, pilih Internet Protocol versi 4. Jadi ini IP versi 4. Kemudian klik properties. Klik properties. Nah, bawaannya defaultnya kalau kita laptop baru itu adalah IP-nya DHCP atau otomatis. Nah, karena kita menghubungkan dengan fingerprint, itu harus disetting IP statis. Jadi pilih yang bawah, use the following IP address. Nah, untuk IP address laptop itu harus satu kelas dengan IP address fingerprint. Apa yang maksud dengan satu kelas? Kita lihat di sini IP address fingerprint itu adalah 192.168.4.201. Jadi artinya 3 segmen pertama itu harus sama. Jadi IP address yang laptop ini sama, yaitu 192. Ya. Kemudian titik 168, titik 4. Nah, kita lihat di sini digit terakhir untuk IP address fingerprint adalah 201. Nah, untuk laptop nggak boleh sama. Nah, ini boleh ya, dari angka 2 sampai 200. Bebas, misalkan saya kasih angka 120. Ya, jangan sampai sama dengan 201 ya, karena ini udah dipakai oleh fingerprint. Atau jangan satu, karena satu nanti akan dipakai buat gateway. Kemudian untuk subnet mask kita klik, nanti otomatis muncul ini IP versi C 255.255.255.3.0. Kemudian gateway-nya sama dengan IP address tapi ujungnya dikasih angka 1, yaitu 192. Kemudian 168. Kemudian titik 4, titik 1. Oke ya. Sampai di sini. Kemudian untuk DNS-nya kita pakai DNS Google, misalkan di sini 8 titik 8 titik 8 titik 8, kemudian sini 8 titik 8 titik 4 titik 4. Oke ya, sip. Nah, sampai di sini udah beres untuk settingan IP address secara statis. Jadi kita akan mengecek apakah dengan CMD bisa connect dari laptop ke fingerprint. Nah, cara mengeceknya kita buka CMD atau command prompt, ketik di tab search CMD. Nanti akan terbuka jendela CMD. Kemudian kita ketik IP config. IP config itu tujuannya untuk mengecek IP address di laptop berapa. IP config strip all, enter. Jadi di sini kita cek IP address-nya yang Ethernet, ini yang wireless Ethernet ini. IP address itu adalah ini 192.168.4.120. Kemudian ini gateway-nya. Oke. Sekarang kita tes ping ke IP fingerprint. Kita tahu tadi fingerprint ini IP-nya adalah 192.168.4.201. Jadi langkah pertama ini pastikan koneksi antara laptop ke fingerprint itu harus connect. Karena kalau langkah pertama nggak connect itu kesannya akan gagal. Jadi yang paling penting itu adalah kita pastikan tes koneksi dari laptop ke fingerprint X1C via kabelan lewat CMD harus dipastikan connect. Dan caranya klik di sini, klik ping, kemudian ketik IP server IP fingerprint yaitu 192.168, ya. Kemudian titik 4, terus titik tadi berapa? 201. 201. Nah, terus untuk eksekusi tekan tombol enter. Nah, ketika responnya replay, ini artinya connect. Jadi kalau ada pesan seperti ini artinya antara laptop dengan fingerprint sudah dipastikan connect. Jadi kalau responnya replay itu connect di sini. Nah, langkah berikutnya setelah kita mengkoneksikan dari laptop ke fingerprint, kita instalasi aplikasi untuk transfer absensi. Jadi nanti tiap cabang akan dapat satu folder, akan dikirim dari pusat, dari Pak Indra.
satu folder yang namanya dist. Saya di sini sudah dapat dist ini. Kalau sudah dapat, pastikan folder dist ini ke folder desktop, diekstrak dulu. Ini kalau dibuka seperti ini isinya. Jadi di dalam folder dist itu ada beberapa file, isinya adalah parameter, kemudian ada load fingerprint jar. Nah, perlu dipahami di sini, untuk parameter itu harus disesuaikan dengan kondisi cabang masing-masing. Coba kita cek di sini. Kadang kita yang dikirim ini bisa jadi parameter cabang lain, makanya kita cek dulu file parameter notepad ini. Caranya klik kanan, pilih open with, pilih notepad. Nah, ternyata di parameter ini isinya masih data lama. Kita lihat IP servernya masih pakai IP lama, yaitu 203. Berarti ini harus kita ganti. Caranya kita blok, kita hapus, delete. Nah, ganti IP absensi dengan 202 ini sampai di angka 154. Jadi angka yang 2711 jangan di copy. Jadi sampai 154, pilih kanan, pilih copy, salin. Kemudian di parameter notepad kita klik kanan, paste. Nah, ini pastikan IP servernya itu adalah 202.152.63.154. Jadi nggak boleh pakai angka lain. Ini harus sama angkanya. Karena server absensi kita terpusat di Gedung Buah Batu dengan IP public 202.152.63.154. Jadi kalau IP servernya masih 203 itu harus diganti. Ya. Kemudian IP fingernya ini ya, tadi saya kopikan IP fingernya ini. Jadi IP fingernya, nah ini 192.168.4.201. Saya klik kanan copy, masukkan ke parameter. Di parameter kita ganti. Kita Ctrl V. Ada ini enggak itu. Ctrl V. Ctrl V. Nah, jadi pastikan IP fingernya 192.168.4.201. Oke, siap. Kemudian kode cabangnya saya kopikan lagi di sini, RKAPTN. Di sini hapus, Ctrl V. Kemudian key cabangnya samakan, copy, ini hapus, di kanan, Ctrl V. Ya, jadi pastikan untuk konfigurasi ini seperti IP server, IP finger, kode, dan key harus sama dengan data yang dikirim dari pusat. Jadi tiap cabang pasti punya, jika akan diberikan IP server, IP finger, kode, dan key-nya. Kalau nggak tahu, silakan hubungi Pak Indra yang di HDI pusat, nanti akan dikirim data IP finger, kode cabang, dan password cabang dan nama cabangnya. Nah, kalau sudah, pilih file, pilih save. Nah, terus apa? Nah, yang kedua, berhubung file load fingerprint ini berbasis Java ya, karena ini Java jar ya, artinya kita harus install dulu file pendukung Java-nya. Nah, untuk menjalankan aplikasi load fingerprint jar ini, kita harus install aplikasi jar, aplikasi Java ya. Runtime, Java Runtime Engine. Nah, caranya buka Google, kemudian ketik di sini, ya. Di Google, ketik di Google ya. Nah, silakan rekan-rekan diketik kata kuncinya adalah Java JRE. Download Java Runtime Environment. Jadi JRE itu singkatan dari Java Runtime Environment. Silakan diklik. Ini kata kuncinya. Download Java Runtime Environment, atau boleh disingkat JRE. Nah, nanti ada beberapa link. Kalau pakai link ini itu harus kita ada aktivasi. Saya sarankan pakai link yang ini ya, yang download.id.
Ini ada download.id ya, misalkan nih. Kalau ini nggak pakai usaha harus kita daftar akun dulu. Jadi biar nggak ribet. Klik ini ya. Nanti akan terbuka situs penyedia softwarenya. Nah ini Java Runtime Environment. Kemudian di sini ada tombol download yang warna hijau ya. Pilih yang kalau komputer kawan-kawan masih pakai Windows 32 bit, pilih yang 32 bit. Kalau Windowsnya 64 bit, pilih download 64 bit. Klik. Nanti akan ada pernyataan seperti ini. Tunggu 6 detik. Jadi pastikan ini harus tab komputer yang ini harus install JRE. Nah kalau sudah kembali ke nanti ini. Kalau sudah klik OK. Kemudian saya sudah download, jadi ada pesan seperti ini. Kalau sudah download nanti filenya seperti ini tersimpannya. Ini di folder download, kemudian di folder program. Nah seperti ini nanti aplikasinya sekitar 75 MB. Nanti kalau sudah terdownload 100% langsung saja diinstal. Kalian tinggal klik kanan, pilih Run as Administrator. Nah, tinggal ikuti, tunggu. Jadi pastikan langkah pertama ini harus install JRE untuk menjalankan file .fingerprint.jar. Jadi file .fingerprint.jar ini supaya bisa jalan harus di komputernya diinstal JRE atau Java Runtime Environment. Nanti nah karena di komputer ini sudah diinstal, kita abaikan, jadi pastikan intinya seperti itu. Nah langkah berikutnya pastikan di folder desktop ya, jadi di folder desktop atau boleh di folder mana saja. Saya contohkan di sini di desktop ya, di desktop ya. Itu di situ disimpan file dist. Yang file dist ini kalau dibuka isinya beberapa file ini, ada parameter, ada load fingerprint jar ya. Nah, cara buka load fingerprint jarnya itu jangan diklik kanan langsung, tapi kita nanti buka pakai CMD untuk menjalankan load fingerprint jar. Jadi caranya buka CMD lagi, kemudian setelah dibuka CMD-nya kita ketik dir itu artinya melihat isi direktori file apa saja yang ada di user komputer kita. Klik. Jadi, ini ya file folder yang ada di folder user kita seperti ini. Nah tadi kita simpan file DIST-nya di folder mana? Di folder desktop. Berarti kita pindah drive ke folder desktop. Nah cara pindah drive atau pindah folder ke desktop itu tinggal mengetikkan perintah cd itu artinya change directory, pindah ke directory, spasi nama direktorinya pada di sini namanya desktop, kita ketik desktop. Jadi pastikan huruf D-nya harus sama ya, di sana D-nya kapital berarti diisi kapital juga, desktop. Nah, ini pastikan desktop, tulisan desktop ini harus sama dengan di sini, karena kalau beda nanti nggak akan bisa kebuka. Nah kalau sudah ketik enter, berarti ini sudah pindah ke folder desktop. Nanti di desktop kita tinggal membuka apa isi file atau folder di desktop. Caranya sama, ketik tombol dir, terus tekan enter. Ini adalah folder yang ada di folder desktop. Nah tadi kita foldernya aplikasinya itu ada di folder dist. Nah berarti kita masuk lagi ke folder dist. Caranya sama, itu dengan perintah cd dist. Jadi ini adalah pindah ke direktori dist, terus tekan enter. Berarti sekarang udah masuk, posisinya udah masuk di dalam folder dist. Nah kita ingin cek apa file yang ada di folder dist. Caranya sama, ketik dir, tekan enter. Nah, ini ya isi file yang ada di folder dist, ada lib, ada load fingerprint, ada load fingerprint.jar, ada parameter.txt. Nah kita ingin menjalankan file load fingerprint.jar karena aplikasi ini sudah diinstal
Java Runtime Environment. Berarti caranya dengan mengetikkan, perhatikan ya, dengan mengetikkan kata-kata ini seperti Java. Kenapa kita Java? Karena Java yang nanti akan membuka aplikasinya. Ketika nama filenya load, F-nya besar, ya, karena di sini F-nya besar berarti ini F-nya juga besar lagi. Finger, ya. Print, P-nya juga besar. Print dot jar. Oh iya iya. Sebentar ada kesalahan. Java spasi ya, kemudian strip jar ya. Kemudian spasi lagi, nama file yang akan kita buka yaitu load, F-nya besar finger ya. P-nya besar P, print finger, P-nya besar print dot jar. Jadi nama ini harus sama dengan nama ini. Kemudian kalau sudah, saya kasih catatan ya. Jadi catatan yang jelas biar ingat. Jadi perintahnya nih. Perintah yang terakhir, cara membuka load fingerprint jar pakai CMD yang sudah terinstall Java Runtime Environment atau JRE dengan mengetik perintah Java ya, spasi strip jar ya, kemudian spasi load, F-nya besar finger, P-nya besar print dot jar. Saya zoom atau saya perbesar hurufnya. Nah ini ya, juga bisa dihafalin perintah ini. Jadi ini perintah terakhir untuk membuka file load fingerprint dot jar dengan perintah seperti ini. Boleh di screenshot teman-teman, ditahan dulu videonya, terus ditulis untuk melaksanakan perintah ini. Jadi perintahnya Java spasi terus strip jar spasi lagi load fingerprint, L-nya besar, F-nya besar, P-nya besar, terus dot titik jar. Nah, perintah ini berada di sini. Kalau kita sudah masuk ke folder DIS, baru kita ketikkan perintah tadi. Nah, kalau sudah, tekan tombol enter. Tekan tombol enter. Sebentar. Coba kita, apakah Java-nya udah di-install? Coba dicek. Oh, Java-nya belum berhasil. Berarti, sebentar. Oh iya. Java-nya ini. Nah ini. Saya skip dulu. Jadi pastikan Java-nya di-install dulu ya. Jadi kalau Java-nya belum di-install, itu akan gagal untuk menjalankan load fingerprint jar-nya. Pastikan ini sampai 100%. Jadi kalau udah terinstall, kalau kita ngetik di sheet Java itu kosong, berarti belum diinstal. Tapi kalau udah diinstal nanti ada logonya. Berarti ini komputer masih belum diinstal. Jadi kita tunggu ya. Nanti ini proses instalasi Java-nya. Jadi kenapa misalkan di komputer cabang saya nggak bisa ketika menjalankan perintah load fingerprint jar itu nggak ada reaksi apa-apa? Bisa jadi karena komputernya belum diinstal JRE atau Java Runtime Environment. Ini pasti. Nah ini cukup lama ya. Mungkin sebentar saya skip dulu sampai nunggu beres rekamannya. Oke, saya lanjut lagi videonya. Jadi tadi sudah berhasil sampai 100% install Java Runtime Environment. Nah, cara mengeceknya apakah komputer kita sudah diinstal Java atau belum? Di menu search kita ketik Java. Nah, kalau ada logo seperti ini, logo mangkok yang ada subnya atau apinya, berarti ini dianggap komputer kita sudah terinstall Java. Berarti kita siap menjalankan perintah yang tadi. Kita coba ulangi lagi ya. Jadi ini masuk ke dist, kita ulangi lagi perintah yang tadi. Itu Java spasi strip jar spasi load finger print dot jar. Tekan tombol enter. Oh, dari awal lagi, Coba dari awal lagi. CMD. Ketik dir enter, ketik cd desktop
enter, ketik dir lagi, enter, ketik cd dist, enter, ketik cd dir lagi, enter, ketik java kasih strip jar, kasih load finger print dot jar, ini enter. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan muncul eh, dialog, jendela dialog seperti ini ya. Jadi IP server, IP finger, kode cabang, key cabang ini akan muncul sesuai dengan file yang ada di parameter ini. Ini. Jadi data yang akan ditulis di file parameter ini akan muncul di sini. Nah, pastikan jendela CMD dan ini terbuka sama-sama. Nah, kita sementara dihapus, jangan dulu dicek, barangkali nanti ada kegagalan, bisa kita ulangi lagi. Nah, kalau misalkan kok IP server, IP finger, kode cabang dan key cabang ini sudah sesuai, kalau ada yang salah bisa kita edit. Tapi kalau sudah sesuai kita klik save aja. Nah, kalau udah oke semuanya, langsung aja kita klik tombol transfer data. Nanti kita perhatikan perubahan di jendela CMD-nya. Ketika tombol transfer datanya diklik, kita klik langsung klik. Kita lihat di sini ada data yang bergerak di sini. Kadang nunggunya cukup lama sesuai dengan kecepatan server menanggapi respon ini, klien respon permintaan dari ini. Jadi ini intinya fingerprint minta request ke server untuk mengirimkan data absensi, untuk transfer data absensi. Karena datanya sangat banyak, mungkin servernya agak mikir untuk mempersiapkan penyimpanan. Jadi mungkin ada beberapa detik atau menit untuk menunggu proses ini sampai beres. Nanti kalau beres akan ada angka-angka yang muncul di sini, angka log fingerprintnya. Mungkin sambil menunggu skip dulu videonya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini sudah diinstal Java-nya. Kemudian kita cek buka lagi CMD-nya. Kita ulangi lagi. Masuk ke dir untuk melihat direktori apa saja di folder user ini. Kemudian masuk ke desktop, caranya cd desktop. Jadi pastikan desktop yang ada di sini sama dengan di sini penulisannya. Tekan enter. Ketik dir untuk melihat isi direktori desktop. Ini kita masuk ke folder dist. Nih dist. Berarti masuknya cd dist. Kemudian ketik dir lagi untuk melihat isi folder dist. Nah, ini ada load fingerprint.jar. Nah, ketika sudah masuk ke folder dist, baru kita jalankan Java-nya. Nah, caranya Java spasi script jar, kemudian spasi load finger F-nya besar, print P-nya besar, .jar. Jadi tulisan load fingerprint.jar ini harus sama dengan tulisan yang ada di sini. Yang ini. L-nya besar, F-nya besar, P-nya besar, ada .jar. Kalau pastikan sudah sama, kita tekan enter. Load fingerprint. Oh, di sini nggak ada P-nya, nggak ada E-nya. Load. Satu huruf nggak sama nih, nggak akan bisa gagal. Kita ulangi lagi. Java spasi strip jar spasi load finger P-nya besar print .jar.
tekan enter. Nah, kalau sudah sama pasti muncul ini. Nah, perlu diingat kalau aplikasi yang baru, clear fingernya itu bukan checklist, tapi itu pakai tombol seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan masih pakai aplikasi yang clear fingernya pakai checklist, minta update yang terbaru di Pak Indra yang HRD. Nanti akan dikirim via WA. Jadi minta folder DISC yang load fingernya yang terbaru, yang clear fingernya pakai tombol. Karena kalau yang lama suka gagal ketika transfer, jadi minta update-nya. Kalau sudah kita perhatikan, kalau misalkan IP server, IP finger, kode cabang dan key cabang yang tertulis ini harus sama dengan identitas kita. Kalau udah oke, kalau misalkan ada yang mau edit tinggal edit aja. Kalau sudah oke, tinggal save. Nah, kita nanti akan klik tombol transfer ya. Nanti perhatikan yang ada di CMD-nya. Nanti akan muncul data-data log finger karyawan. Kita klik tombol transfer data, klik. Nah, langsung muncul di sini ya. Data log finger karyawan. Banyak sekali ya. Jadi, bagi kawan-kawan yang ingin tahu apa sih mas arti dari data-data ini? Ini data-datanya dalam bentuk JSON, dalam bentuk format data JavaScript JSON. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya area transfer. Kemudian kode cabangnya muncul di sini ya. Terus password cabangnya juga muncul. Kemudian di sini ada PIN karyawan yang 166 ini tanggal 2020 bulan 3 sampai 2. Jadi ini datanya mulai dibacanya dari tanggal 2 bulan Maret 2020 sampai kita tarik ke bawah ya, sampai kapan? Nah, terus bawah. Terakhir sampai tanggal ini tanggal 13 bulan Maret. Di sini ada 2020 bulan 3 13. Berarti hanya dari tanggal 2 sampai 13, berarti hanya 20 hari. Artinya kalau waktunya cuma 20 hari cepat keluarnya. Tapi kalau misalkan sudah 5 bulan nggak dibersihin itu suka lama. Ya. Makanya kalau bisa tiap bulan dibersihin. Kalau misalnya sudah berhasil. Nanti kalau sudah berhasil baru kita bersihin. Ya. So kalau tidak dibersihin nanti resikonya ketika transfer lagi suka lama loadingnya karena datanya menumpuk. Apalagi kalau setahun nggak dibersihin itu lama sekali nunggunya. Nah kalau sudah kita tunggu di sini sampai muncul pesan berhasil. Atau sambil menunggu kita pastikan ini data terakhirnya sampai tanggal 13 bulan Maret. Kita cek di server absensi, caranya masuk ke server absensi. Kemudian ini pastikan ke cabangnya cabang Ruko Antapani, masuk ke log fingerprint. Ke menu log fingerprint. Kita lihat sampai tanggal berapa yang terupdate. Ternyata betul sampai tanggal 13 bulan Maret. Artinya data yang ini sudah pindah dan masuk ke server absensi karena di sini datanya terbaru tanggal 13 bulan Maret dan memang betul hari ini tanggal 13 bulan Maret 2020. Jadi data hari ini sudah masuk ke server. Artinya kalau datanya sudah dipastikan masuk ke server maka sudah berhasil gitu aja. Meskipun di sini belum muncul pesan sukses atau terkirim ya. Tapi kita ceknya di sini aja di server absensi. Kalau data terbaru hari ini sudah masuk, hari ini tanggal 13 bulan Maret, sudah masuk ke server, ke log fingerprint berarti aman, datanya sudah masuk. Nah, udah aja ini di minimize. Artinya sudah berhasil masuk. Kita cek kawan-kawan untuk memastikannya. Nah, tinggal bagaimana data dari log finger ini pindah ke log kehadiran. Caranya, jadi server absensi itu pertama data yang dari fingerprint akan ditampung dulu di log fingerprint. Setelah ditampung di log fingerprint, data ini bisa dipindahkan ke log kehadiran. Caranya bagaimana supaya pindah ke log kehadiran? Caranya kita masuk ke bulan Maret ya, tahun 2020, berarti bulan sekarang, pilih cabangnya Antapani. Kemudian kita klik tombol update. Jadi fungsi tombol update itu adalah untuk memindahkan data terbaru atau data paling update dari log fingerprint ke log kehadiran.
Di sini data terupdate kapan di tabel log absensi ini? Kita cek udah 13. 13 udah update datanya. Kalau misalnya nanti kawan-kawan melihat data yang ada di log absensi ini masih belum update, jadi belum masih masih tanggal 10 atau tanggal 12. Oh ya, oke. Di sini sudah muncul pesan notifikasi berhasil. Jadi kalau muncul notifikasi berhasil itu ada tulisan upload data berhasil. Kemudian di sini ada data-data log karyawan, ya, data tahun, bulan, tanggal, kemudian jamnya, dan nomor IP-nya atau NIP-nya atau ID karyawannya. Jadi kalau kita scroll panjang. Kalau sudah muncul ini, kita klik tombol OK. Nah, supaya datanya bersih di fingerprint, supaya memperlancar upload fingerprint berikutnya, tidak menumpuk terus data-datanya yang bisa menghambat proses upload, diharuskan sekali ya, klik tombol fingerprint. Tapi ini pastikan datanya sudah berhasil masuk ke server. Kalau belum yakin masuk ke server, jangan dulu clear finger. Cara ngeceknya bagaimana bahwa datanya sudah masuk? Tadi saya ulangi lagi ya. Cara ngeceknya masuk ke log masuk ke log fingerprint. Nah, pastikan data yang terbaru muncul, yaitu tanggal 13 tahun 2020 bulan 3 atau bulan Maret. Tapi kalau tanggal 13 belum muncul, jangan dulu di clear finger. Karena di sudah muncul, berarti kita sudah berani membersihkan data yang ada di clear fingerprint supaya datanya bersih lagi, supaya ringan pas upload berikutnya. Kita klik aja clear finger. Nanti datanya bersih. Nah, tinggal masuk ke log kehadiran. Kita masuk bulan Maret, bulan 3. Cabangnya apa tadi? Kita klik tombol update. Tombol update memindahkan data terbaru dari log fingerprint ke log kehadiran atau log absensi. Nanti kita lihat di sini yang terbaru semuanya tanggal 13. Setiap karyawan tanggal 13 itu terakhirnya. Ini tanggal 13, ini tanggal 13, ini tanggal 13. Jadi ketika tombol update diklik, semua tanggal terakhir kecek tiap karyawan. Ada lagi rekap absensi. Rekap absensi. Sama untuk mengupdate nanti tinggal klik tombol update. Jadi itu mungkin ya teman-teman untuk cara upload data dari fingerprint X100C ke server melalui laptop dan PC. Jadi pastikan alat-alat yang dibutuhkannya lengkap seperti file DIST, kemudian komputernya sudah diinstal Java, terus ada akses internet, kemudian settingan IP address di komputernya sudah betul, dan pastikan sebelum transfer tes ping koneksi dari laptop ke finger lewat CMD. Ketika di ping ke IP fingerprint, pastikan responnya replay atau connect. Karena kalau itu tidak connect, kesananya gagal. Jadi pastikan itu connect dulu. Ya, jadi ini sudah masuk datanya. Mungkin itu saja dulu ya untuk tutorial upload data dari fingerprint X100C ya, ke server absensi rumah yatim. Mudah-mudahan dengan tutorial ini teman-teman yang ada di cabang sudah terbiasa ya, melakukan praktek upload data absensi ya, ke fingerprint. Karena ini permintaan dari HRD supaya cabang-cabang bisa mandiri dalam hal upload absensi. Jadi harapan kedepannya tidak selalu tergantung dari pusat, gitu. Tapi sudah belajar untuk memahami cara upload. Karena dengan bertambahnya cabang ini nggak mungkin nanti semuanya di remote via tim viewer oleh Pak Indra, nanti habis waktunya. Jadi bagi cabang-cabang yang sudah paham, silakan kreatif untuk mencoba sendiri. Ini videonya ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen di YouTube. Apa pertanyaannya, nanti kita buat video berikutnya tentang respon dari pertanyaan-pertanyaan yang dikirim di kolom komentar. Mungkin itu saja dulu ya. Untuk menaikkan like silahkan subscribe dulu channel YouTube saya. Mudah-mudahan ini jadi perjalanan kedepannya bisa semakin menambah rating. Mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf banyak atas segala kekurangannya.
Saya ucapkan, bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.